Shalom warga kerajaan, senang bisa jumpa dengan Anda semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami mohon hikmat-Mu dinyatakan supaya kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Dalam nama Yesus, amin. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah di masa pandemi corona ini, mari kita merubah perspektif kita dari pandemi menjadi akademi. Kenapa saya katakan akademi? Agar supaya kita melihat bahwa ini diizinkan Tuhan terjadi supaya kita mengalami proses pembelajaran. Ya, kita semakin dibentuk supaya semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semakin dibentuk supaya kita semakin dimurnikan. Sehingga kita menuju kepada kedewasaan dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kesempatan kali ini saya akan sharingkan di masa pandemi corona ini, yaitu Kingdom Family. Bagaimana keluarga kita ini tetap kuat kokoh teguh dengan prinsip-prinsip kerajaan. Sehingga atmosfer sorga, suasana sorga tetap kita bisa alami secara nyata. Hari-hari ini bukan cuma sekedar pandemi corona, tetapi menjadi pandemi mental illness. Di mana banyak orang mengalami gangguan kejiwaan, stres, depresi bahkan. Sudah berapa orang pasien-pasien COVID-19 terjun dari rumah sakit ketika mereka sedang dirawat. Dan mereka bunuh diri beberapa orang di berbagai kota. Dan bagaimana kita melihat di Indonesia menurut perhimpunan dokter-dokter ahli kesehatan jiwa mengatakan bahwa terjadi peningkatan kasus mereka sedang menghadapi gangguan kejiwaan yaitu mencapai 57%. Sementara satu orang psikolog di Indonesia itu berbanding dengan 260.000 penduduk Indonesia. Wow, hanya 37% puskesmas di Indonesia menyediakan tenaga psikolog. Betapa kita melihat ada begitu banyak orang yang hari-hari ini stres susah. Tapi ada kabar baik buat setiap kita. Tuhan tetap merencanakan keluarga-keluarga warga kerajaan mengalami sorga nyata dalam kehidupannya. Mari kita akan mulai. Kata keluarga itu sendiri berasal dari kata Ibrani bait. Kata bait itu adalah yang disebut arti dari kata bait itu keluarga. Itu adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa menikmati, mengalami rumah. Bahasa Inggris kata home, bahasa Inggris kata rumah ada dua, home dan house. House itu bangunan fisiknya. Tapi home itu bicara tentang atmosfernya. Tuhan inginkan di masa pandemi sekalipun seperti ini. Atmosfer sorga nyata di tengah keluarga kita. Arti kata kedua dari bait atau keluarga di sini adalah the place that you can find your spot. Kalau itu tadi the place that you can feel your home. Yang kedua the place that you can find your spot. Kata spot atau titik ini kita sering jumpai dalam dunia internet, hotspot. Ya, di mana sambungannya kenceng, ya. Tidak ada blank spot, tidak ada blind spot, apalagi lemot. Itu yang Tuhan rencanakan. Hubungan suami istri dengan anak-anak mencapai hotspot. Ya, kenceng, ya. Dan hubungan pula keluarga dengan Tuhan, hotspot. Mengalami peningkatan, kencang luar biasa tanpa blank spot, blind spot, apalagi lemot. Dan kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya. Bagaimana keluarga kita tetap teguh di masa pandemi ini, yang saya akan membuatkan akronim tentang family. Ya, F yang pertama, F adalah first is the kingdom of God. Pertama tentunya adalah kerajaan Allah. Alkitab berkatakan, seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mau nyatakan kepada warga kerajaan, bagaimana keluarga kita kokoh di masa pandemi seperti ini. Tetap
tetap prioritas kita yang utama. Mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kata kerajaan, kata Yunani katakan Basileia. Itu berbicara tentang pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Saya ulangi sekali lagi. Apa itu kerajaan? Kerajaan adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. There is no space for sin. Tidak ada ruang buat dosa. Di masa sulit pandemi ini, mari suami istri anak-anak mulai merapatkan barisan untuk memprioritaskan lebih dulu kerajaan Allah. Mengizinkan pemerintahan Kristus bekerja di dalam hidup setiap kita. Baik itu di keluarga, di pelayanan, di usaha, di sekolah, di bisnis. Tidak ada ruang satu titik pun untuk berbuat dosa. Kristus memerintah sebagai Raja. Dan kalau ini kita kerjakan dalam hidup kita, kita nyatakan. Saya percaya sorga nyata dalam rumah tangga kita. Tapi yang kedua juga righteousness. Itu dikayusuni, kebenaran. Kita memiliki apa yang disebut right relation and also right position. Harus ada posisi yang benar dan pula hubungan yang benar. Baik dalam satu keluarga, tapi juga tentunya kepada Tuhan yang menjadi Raja di atas segala raja. Apabila ini kita penuhi, maka akibatnya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bicara soal berkat, pemeliharaan, kesehatan, segala yang terbaik disediakan oleh Tuhan. Karena kita mencari dahulu, memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan segala berkat ini hanya akibat, ini hanya bonus. Tapi yang utama penyebabnya adalah kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan mari ketika kita lakukan ini, kita terapkan di tengah keluarga kita. Saya percaya di masa sulit seperti ini, kita akan tetap tegak berdiri. Dan kita akan tetap menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang F. Selanjutnya yang A. A adalah authority in submission and respect. Bagaimana kita memiliki otoritas yang disebabkan karena penundukan diri dan sikap hormat kepada otoritas. Itu penting sekali. Kitab firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 33 menjelaskan bahwa Tuhan menginginkan agar supaya suami mengasihi istri, lalu istri tunduk kepada suaminya, istri menghormati suaminya. Kita lihat ini ada satu tatanan yang jelas, ada satu struktur. Dalam 1 Korintus 11 menjelaskan struktur keluarga kerajaan adalah yang pertama Allah Bapa, lalu kemudian Yesus Kristus, lalu kemudian suami, lalu istri dan kemudian anak-anak. Kita lihat ini, garis dari atas ke bawah adalah garis di mana mengasihi, melindungi. Tapi garis dari bawah ke atas itu garis menghormati, tunduk dan hormat. Bila ini dikerjakan, wow, maka saya percaya tatanan sorga dinyatakan dalam keluarga kita. Yang namanya pemeliharaan, kebahagiaan itu menjadi bagian utama di dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga. Dan apabila suami mengasihi istri, istri menghormati suami, maka terjadi apa disebut dengan the energizing cycle, lingkaran energi. Kenapa? Wow, karena suami mencintai istri, memotivasi istrinya untuk bisa menghormati dan menghargai suaminya. Ketika seorang istri menghormati, menghargai suaminya, maka memotivasi tentunya sang suami untuk mengasihi istrinya. Wow, maka keluarga itu akan bersemangat, ya. Keluarga itu tantangan boleh datang, tetapi mereka tidak akan mungkin patah semangat sebab atmosfer dalam keluarga dan tatanan kerajaan sorga tentang struktur itu dinyatakan. Dan ini akan menghasilkan yang luar biasa, otoritas kerajaan Allah akan dinyatakan di sana. Dan jangan lupa, seperti ada payung di atas kepala suami istri anak-anak. Ketika hujan badai datang, kita akan tetap terlindungi dengan baik. Seperti ada satu pembungkus yang kuat itu. Boleh ada badai menerpa, goncangan boleh datang. Tapi kita tetap tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena kita menghormati struktur yang Tuhan tetapkan. Dan saya mau katakan kepada suami, kebutuhan utama istrimu bukanlah uang. Kebutuhan utama istrimu adalah dicintai. Pastikan dia menjadi wanita nomor satu dan satu-satunya
di seluruh dunia ini. Dan para istri saya mau berkata, kebutuhan utama suamimu bukan seks. Memang pria itu seringkali berurusan dengan yang satu itu. Tetapi kebutuhan utamanya itu adalah dihormati, dihargai. Dan anak-anak, hormati orang tuamu. Tetapi orang tua, mari kita mendidik anak-anak di jalan-jalan Tuhan. Memberi teladan supaya anak-anak kita tidak sakit hati, apalagi menjadi berontak. Dan bila struktur itu tidak dikerjakan, maka keluarga akan pasti mengalami yang disebut the crazy cycle. Lingkaran gila akan terjadi. Ya, tanpa dicintai, maka seorang istri akan reaksinya tidak akan hormat kepada suami. Ketika seorang suami pun tidak dihormati istri, reaksinya adalah dia tidak akan mengasihi istri. Demikian pula kepada anak-anak. Sebab itu Tuhan inginkan struktur ini, otoritas ini ditegakkan dalam keluarga. Jaminannya adalah berkat itu pasti akan terjadi. Perlindungan pasti akan terjadi. Pemeliharaan Tuhan di masa sulit seperti ini pun pasti akan tetap dinyatakan. Karena Tuhan Gembala Agung, maka kita tidak akan pernah berkekurangan. Sekarang yang M. M adalah mutual synergy of potentials. Yaitu kerjasama, bersinergi yang saling menguntungkan untuk mengembangkan semua potensi-potensi yang ada di dalam keluarga. Dan Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa sesungguhnya tiap orang diberikan potensi atau talenta atau bakat masing-masing. Ada satu orang menerima satu talenta tapi tidak mau mengembangkannya, akhirnya tetap satu. Dan Tuhan marah sama orang yang seperti ini. Tapi yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10, diberkati oleh Tuhan, dipercayakan hal-hal lebih besar lagi. Tuhan investor agung, dia berinvestasi dalam hidup kita, yaitu bakat, karunia, talenta. Ini saatnya suami, istri, anak-anak saling mendukung. Orang tua tidak memaksakan kehendaknya kepada anak-anak untuk jadi sesuatu, tetapi mengarahkan mereka kepada destiny, keserupaan dengan Kristus. Mengarahkan mereka sesuai dengan potensi, bakat, karunia, talentanya. Saya percaya anak-anak kita akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan, yaitu orang tuanya. Dan saya mau katakan kepada kita, seorang hamba Tuhan bernama Miles Monroe pernah berkata bahwa tempat penyimpanan harta karun yang termahal, terhebat di dunia bukan tambang emas, bukan tambang batu bara, bukan tempat intan ataupun berlian, tetapi tempat penyimpanan harta karun terbesar di dunia yang termahal itu di kuburan-kuburan. Kenapa? Ada banyak orang mati sebelum semua potensinya diwujud nyatakan. Ada banyak lukisan-lukisan mahal tapi masih ada dalam kuburan karena belum terlukiskan, belum dijadikan kenyataan. Ada banyak buku-buku hebat, ada banyak lagu-lagu hebat, tapi cuma berhenti di kuburan karena belum dimunculkan oleh manusianya. Keburu dia mati. Sebab itu jangan pernah mau mati dalam keadaan penuh. Minta anugerah Tuhan supaya kita tetap hidup dan terus mengeluarkan, mengembangkan, memaksimalkan karunia, bakat, potensi kita. Sehingga kita minta anugerah Tuhan bila nanti kita meninggal dunia dipanggil Tuhan dalam keadaan kosong. Sebab apa? Karena semuanya sudah kita wujud nyatakan. Saya percaya Tuhan akan berbahagia. Dan ketika keluarga saling membangun, memberi semangat mengembangkan potensi talenta. Wow, maka yang ada rumah tangga tersebut akan berbuah-buah lebat. Bahkan buahnya akan tinggal tetap. Selanjutnya saya akan melangkah kepada yang berikutnya, yaitu I. I-nya adalah intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Wow, ada ungkapan berkata nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Ketika keluarga membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di masa sulit seperti ini, saya memberitahu nearness is likeness. Kedekatan keserupaan akan semakin terwujud dalam diri kita. Keserupaan apa yang saya maksudkan? Yaitu keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah tujuan kita hidup di muka bumi ini. Bukan untuk menjadi kaya. Bukan untuk menjadi populer. Saya mau katakan tidak apa-apa. Tidak salah dengan kekayaan. Tidak salah untuk menjadi populer. Dan Tuhan mau memberkati kita. Tetapi saya mau katakan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama hidup kita adalah to be like Jesus. Menjadi serupa seperti Kristus. Imago Dei, imago Kristi. Wow, kalau ini kita tegak
kerjakan dalam keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, seisi rumah dengan tujuan akhir yang sama menjadi serupa seperti Kristus. Maka kita sedang berjalan dalam kebenaran dan maksimal akan terjadi. Dan saya beritahu bahwa keserupaan itu menjadi prioritas pula di dalam kehidupan setiap kita. Keintiman menyebabkan berbuah. Tidak akan mungkin saya mempunyai 3 orang anak. Saya tidak mungkin punya 3 orang anak tanpa saya ada hubungan intim dengan istri saya. Sebab itu ketika kita membangun hubungan intim dalam dimensi roh kita dengan Tuhan, maka ada buah yang muncul, buah karakter semakin serupa Kristus, buah karya yang terbaik, buah jiwa-jiwa dihasilkan, buah pemberian yang terbaik muncul dalam hidup kita. Bayangkan keluarga kita menjadi keluarga yang berbuah karena memiliki hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Bersama-sama di masa sulit seperti ini, bangun bersama, bangun mesbah keluarga kita. Saling memberkati, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Wow, sorga tidak jauh. Sorga nyata di tengah keluarga kita. Yang selanjutnya adalah yang L. L, loving without any reason. Mencintai tanpa alasan. Mencintai tanpa syarat. Sebab kasih yang dinyatakan kasih agape, kasih tanpa syarat. Dan itu yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dia menyediakan dirinya mati di kayu salib, menebus dosa hidupmu dan dosa saya. Supaya apa? Kita hidup dalam berkemenangan, kita disucikan, dikuduskan, dan menyatakan menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Kita masuk dalam program pemerintahan kerajaan surga. Mengkolonisasi bumi ini dengan kuasa, kasih, dan pemerintahan surga. Lewat hidup setiap kita masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kita mencintai pasangan kita, anak-anak kita tanpa syarat, maka saya percaya mereka akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Bertunas seperti pohon korma. Menghasilkan buah yang manis. Dan itu satu bukti di mana atmosfer kerajaan Tuhan menjadi nyata dalam rumah tangga kita. Maka anak-anak dan semua seisi rumah akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan mereka akan berbuah lebat. Dan buahnya pun dijamin akan tinggal tetap. Hati-hati. So, kalau kita mencintai dengan alasan, itu berbahaya. Karena reason, alasan akan menghasilkan condition. Ada persyaratan. Kalau sudah condition menghasilkan expectation, ada pengharapan. Kalau expectation menghasilkan division. Ya, kenapa? Sebab pengharapan tidak bisa terwujud, maka terjadi divisi-divisi, pemisahan-pemisahan. Kalau sudah terjadi, maka akan muncul yang namanya divorce, perceraian. Dan kalau sudah bercerai, muncul berikutnya dysfunction of family. Keluarga tidak bisa berfungsi dengan baik, disfungsi. Dan akibatnya selanjutnya death of relationship, matinya hubungan. Aduh saudaraku, di rumah keluarga mengalami neraka. Dan terjadi berikutnya social decay, kerusakan sosial. Anak-anak terlibat narkoba, seks bebas, lalu LGBTIQ muncul, fatherless generation, generasi tanpa bapak, hancur. Dan ini yang membangkitkan saudaraku, kriminalitas semakin meningkat yang ada di dunia ini. Dan ujung-ujungnya adalah community destruction, hancurnya komunitas. Dan kalau diteruskan kepada gereja, the church become weak. Gereja menjadi lemah, tak berdaya, dan tidak akan bisa berfungsi untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Sebab itu perhatikan, praktekkan kasih Kristus. Sudah dinyatakan agape sudah ada pada setiap kita. Sekarang kita dengan melepaskannya kepada keluarga kita, kepada orang lain tentunya. Yang terakhir kita masuk pada yang Y atau yang Y. Young generation prepared. Yaitu keluarga atau generasi muda yang dipersiapkan. Mari orang tua yang ada di sini, children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Mari kita minta anugerah Tuhan supaya kita menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan yang kuat buat anak-anak kita. Dan saya mau bertanya, bagaimana dengan anak-anak kita ke depan? Itu tanggung jawab kita. Kita harus pastikan bahwa keluarga kita bukan cuma generasi di bawah kita, tapi juga sampai cucu, cicit dan seterusnya.
Harus terus melayani Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga, keturunan demi keturunan yang tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana itu bisa menjamin? Alkitab menjelaskan dalam Mazmur 78 ayat 4 dan yang ke-7. Itu harus dipersiapkan. Bani Asaf yang menulis Mazmur 78 terbukti melakukan pemuritan di dalam keluarganya. Akibatnya generasi demi generasi terus mengikut Tuhan, melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berbuah. Sampai dalam Alkitab Perjanjian Lama kita lihat mulai dari zaman Raja Daud memerintah. Sampai ketika orang Israel diserbu oleh Nebukadnezar. Kurang lebih 500 tahun keluarga Bani Asaf terus melayani Tuhan. Terus dari generasi kepada generasi. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Kapan tidak bisa dilacak ketika mereka sedang dalam pembuangan? Sudah tidak jelas. Tetapi yang jelas 500 tahun ini program yang panjang bagaimana keluarga ini. Keturunan demi keturunan melayani Tuhan. Bukankah itu indah kalau terjadi dalam rumah tangga kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, dan generasi selanjutnya. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, tapi generasi keturunan kita terus menerus tidak terputus-putusnya. Mereka percaya Tuhan, melayani Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus dipersiapkan. Ada 4 hal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Yang saya katakan disebut sebagai legacy. Warisan rohani yang bersifat kekal. Yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Semua orang ketika mati kebanyakan satu meninggalkan memori. Foto-foto dan sebagainya. Memori bisa rusak, memori bisa hilang. Orang mati meninggalkan yang kedua monumen. Dibangunkan mungkin patungnya atau apapun. Tapi bisa dirusak orang, bisa dihancurkan. Yang ketiga orang mati meninggalkan warisan. Wow, tidak salah. Anda tinggalkan tanah, rumah, pabrik, toko. Tapi warisan bisa diperebutkan. Warisan bisa menyebabkan kakak adik berkelahi. Tapi saya anjurkan, bila kita dipanggil Tuhan, tinggalkan yang nomor 4. Legacy. Apa itu? Warisan rohani. Yang bersifat kekal. Yang tidak bisa yang bisa dipindah tangankan dari generasi satu kepada generasi yang berikutnya. Dan ini tidak akan mungkin membuat keluarga menjadi berkelahi. Tidak akan mungkin anak-anak menjadi satu dengan yang lain terpisahkan. Kenapa? Karena ini warisan rohani. Ada 4 hal warisan rohani yang kita mau ajarkan. Menurut Bani Asaf, Mazmur 78 ayat 4 dan 7. Yang pertama itu disebut dengan puji-pujian kepada Tuhan. Apa maksudnya? Gaya hidup memuji menyembah. Apa maksudnya? Love encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan. Mari orang tua, mulai dari kita menjadi orang-orang yang pemuji penyembah Tuhan. Dan anak-anak kita akan kita bawa, kita ajari mereka menjadi generasi yang memuji menyembah Tuhan. Mengalami love encounter, perjumpaan dengan kasih. Yang kedua adalah power encounter. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, tapi kuasa datang karena apa? Tunduk pada otoritas. Sebab kalau kuasa tidak tunduk pada otoritas itu disebut illegal power. Ya, kuasa yang tidak sah seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Aku mengusir setan di namamu. Aku melakukan banyak mukjizat. Aku bernubuat tapi Tuhan berkata aku tidak pernah kenal. Enya kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka diusir sama Tuhan? Karena mereka punya kuasa tapi mereka tidak pernah belajar tunduk pada otoritas. Ketika kita ajarkan anak-anak kuasa yang seperti ini, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mengerti tentang otoritas, respect pada otoritas. Yang berikutnya, yang ketiga adalah miracle encounter, perjumpaan dengan mujizat. Wow, kita ajarkan bahwa mujizat tetap ada. Saya mengalami 21 Maret saya terpapar C19, tapi karena mujizat Tuhan, saya disembuhkan 16 hari di rumah sakit. Dan Tuhan bangkitkan saya. Dan kemudian saya bisa bersaksi kemana-mana bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajarkan kepada anak-anak kita, Tuhan tetap melakukan mujizatnya sampai hari ini. Kalaupun mereka menghadapi tantangan, pencobaan sekalipun, itu artinya dilemparkan ke depan, mendekati tujuan. Supaya mereka mengerti kalau ada tantangan, kalau ada pencobaan sekalipun, sebuah kesempatan di situ. Tuhan akan menyatakan mujizatnya terjadi atas setiap keluarga kita. Dan yang berikutnya terakhir adalah yang disebut the truth encounter. Perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa dia? Yaitu Alkitab tentunya. Ajari anak-anak kita untuk punya disiplin
membaca, merenungkan kitab suci. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Tahu dulu baru merdeka. Sebab tidak semua kebenaran memerdekakan. Hanya kebenaran yang diketahuilah yang sanggup memerdekakan. Ketika generasi muda diajarkan kebenaran firman Tuhan, maka saya bertanya, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang melesat hebat, menjadi jawaban buat dunia ini dan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Akan muncul generasi baru yang jauh lebih baik daripada generasi kita. Bukankah itu indah di hadapan Tuhan? Sebab itu inilah rencana Tuhan bagi setiap kita. Surga tidak jauh. Surga dimulai dari keluarga kita. Di masa sulit pandemi seperti ini, kita jadikan akademi, proses pembentukan, proses pembelajaran semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap keluarga-keluarga kita, suami, istri, anak-anak, siapapun Anda akan tetap menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Dan Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Anda akan memenangkan banyak jiwa, memuridkan orang-orang, dan kerajaan surga dinyatakan di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku memberkati setiap suami, istri, anak-anak, setiap keluarga-keluarga. Aku berdoa agar supaya home sweet home, home blessed home, dan mereka memiliki kenyataan hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami surga nyata di masa sulit pandemi ini. Mereka pun tetap dipelihara oleh Tuhan dan terus menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Sebab surga tidak jauh. Surga kau nyatakan lewat keluarga-keluarga mereka. Keluarga mereka menjadi jawaban bagi keluarga-keluarga yang lain. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.